Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 8 Desember 2020, di mana kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memilih Maria sebagai Bunda Allah, Bunda kami, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Yang kini kami rayakan adalah bagaimana Engkau telah memberikan karunia yang luar biasa kepada Maria, sehingga Engkau telah mempersiapkan Maria sebagai putrimu yang dikandung tanpa noda. Maka kami mohon berkat Tuhan agar kami dalam merayakan perayaan ini kami juga merefleksikan langkah-langkah kami agar kami tidak terus melakukan noda-noda dosa. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita mau mengikuti operasi, atau khususnya para dokter akan mengoperasi sesuatu penyakit, maka ruangan itu tentu akan disteril agar semua bakteri-bakteri, virus-virus tidak ada di sana. Karena kalau ada virus dan bakteri di dalam ruang itu akan mengganggu jalannya operasi. Juga mereka yang akan dioperasi akan disuntik supaya tidak merasa, sehingga pengerjaan operasi itu lebih mudah. Nah, saudaraku terkasih, kalau kita melakukan operasi dengan persiapan sterilisasi, di mana kita tahu bahwa virus dan bakteri akan mengganggu operasi kita, maka lebih lagi Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia. Dan bahkan Ia telah memilih Maria, pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Walaupun kita, untuk nalar kita tidak bisa mengerti bagaimana Tuhan memberikan atau mempersiapkan Maria sebagai wanita, sebagai putri yang dikandung tanpa noda dosa. Allah Maha tahu, maka Ia mempersiapkan ibunya, Yesus, agar Ia tidak bernoda. Kenapa? Yesus yang diputusnya
menjadi putra manusia harus dikandung sebagai seorang manusia tanpa celah, tanpa noda. Dan dari rahim seorang wanita yang dikandung tanpa noda. Maka kalau kita perhatikan dogma gereja Maria dikandung tanpa noda dosa itu dilaksanakan atau diterbitkan oleh Paus Pius ke-9 pada tahun 1854 dengan ensiklik In Effabilis Deus, Tuhan yang tak terhingga. Dengan dasar adalah Kristus, Allah yang menjadi manusia, solider dengan manusia. Maka Allah yang menjadi manusia itu luar biasa. Bayangkan, Yesus wafat, bangkit. Tubuhnya tidak ada lagi. Dan juga dalam pemeriksaan laboratorium, ketika ditemukan darah Yesus AB itu, maka kromosomnya juga berbeda dengan kita manusia XA. Kenapa? Karena peranan Roh Kudus. Dan ini merupakan rahasia yang kita manusia tidak paham. Dan kadang-kadang kita merasa sok tahu lebih daripada Tuhan. Kristus yang adalah putra Allah menggambarkan tentang kemuliaan Tuhan. Maka Maria pun dipersiapkan sedemikian rupa. Dan secara biblis kita dengar dalam perjumpaan Maria dengan Elizabeth, ketika Maria sampai di Enkarin dan mengatakan, "Tante, apa kabar? Saya sudah datang." Lalu Elizabeth mengatakan apa? "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini menggambarkan bagaimana situasi dan keadaan Maria dari Elizabeth yang diterangi oleh Roh Kudus. Maka gereja pun juga yang adalah kudus, yang diterangi oleh Roh Kudus, mengeluarkan ensiklik untuk kekudusan Yesus dan juga tampil dalam kehidupan Maria. Maria dikandung tanpa noda dosa. Maka secara biblis dapat kita amati dari Injil Lukas. Bagaimana Elizabeth bisa menampilkan kata-kata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Yang kedua, bagaimana kita melihat peranan Maria di dalam kehidupan? Ia yang beriman penuh, yang mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maka dia diterangi oleh Roh Kudus. Maka segala perilaku dan hidupnya tentu berdasarkan pada terang Roh Kudus. Dan ini kita yakini. Pada saat ensiklik ini ditampilkan, Maria menampakkan diri di Lourdes kepada seorang wanita bernama Bernadette Soubirous. Ketika diminta, Bernadette bertanya, "Siapakah engkau?" Maka ia mengatakan, "Akulah Immaculata, Maria yang dikandung tanpa noda dosa dari mulut seorang anak kecil dan tidak diketahui dari mana dapatnya, kecuali mendapat ilham, mendapatkan kata-kata dari Maria sendiri." Maka sebetulnya kita sebagai orang yang beriman, mari kita beriman kepada Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, yang telah memberikan kesempatan kepada ibunya Maria agar ia hidup tanpa noda dan dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga ia sebagai bunda Allah, bunda Yesus, telah mempersiapkan diri seperti seorang dokter yang telah mempersiapkan rumah atau kamar steril tadi untuk pengoperasian. Dan sharing pengalaman dari Scott Hahn, seorang pendeta Presbyterian yang tidak yakin akan ajaran Katolik, setelah mempelajari dan membaca kitab Wahyu dan dia mengadakan penyelidikan melalui Ekaristi, dia menyimpulkan bahwa itulah yang dia cari, gereja itulah yang dia cari. Maka dia kemudian membuat sebuah buku bernama Roma Sweet Home. Yang kedua, dia membuat juga buku tentang sharing pengalamannya tentang Maria dengan menulis buku Mother of God, Ibu Tuhan.
sebagaimana yang disampaikan oleh Elizabeth ketika mereka berjumpa. Dari sana digambarkan bagaimana Allah merangkai sedemikian rupa mempersiapkan Maria untuk layak menerima putranya Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia melalui peran Roh Kudus. Kita berbangga karena Tuhan telah memilih Maria sebagai wanita tanpa noda dosa untuk mempersiapkan Yesus tanpa noda. Semoga kita pun juga mempunyai semangat untuk tidak melakukan noda-noda dosa setiap saat, sadar akan segala kekurangan-kekurangan kita, dan marilah kita bersimpuh kepada Yesus, dan juga kita berdoa melalui Maria, agar Maria menyampaikan doa-doa kita kepada Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.